Sekarang kita memasuki penjelasan bab 3, relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolahku. Pusat utama pendidikan. Pertama, pendidikan dalam konteks keluarga. Kedua, pendidikan dalam konteks gereja. Ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah. Dalam konteks keluarga, yaitu kamu berinteraksi dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain, sehingga memperoleh pendidikan informal, terutama melalui proses sosialisasi dan edukasi, berupa pembiasaan atau habit formation. Dalam konteks gereja, yaitu kamu berinteraksi dengan seluruh anggota gereja yang berbeda secara umur, tingkat sosial, maupun budaya. Kamu memperoleh pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah yang berupa berbagai pengalaman hidup. Remaja sebagai penerus di dalam gereja haruslah mendapat warisan yang baik, seperti nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk kelakuan lainnya sesuai dengan dasar-dasar Kristiani. Oleh karena itu, kamu perlu terlibat dan menjadi aktivis gereja agar dapat mengembangkan kepribadian kamu secara sehat secara Kristiani, seperti masuk dalam kumpulan remaja napo sebelum gereja masing-masing. Dalam konteks sekolah, kamu memperoleh pendidikan formal, artinya terprogram dan terjabarkan dengan tetap yang berupa pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan, maupun sikap terhadap mata pelajaran. Kamu berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas bersama teman sebayanya. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi perkembangan kamu di sekolah dapat berupa bahan-bahan pengajaran, teman dan sahabat peserta didik, guru, serta pegawai. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik di bawah pengawasan guru. Sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Relasi antara keluarga dan sekolah. Sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak dan remaja, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua, terutama ayah dan ibu yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Pendidikan anak merupakan tantangan yang berat bagi orang tua, namun hal tersebut merupakan tugas mulia, karena orang tua adalah pihak utama dan pertama. Kehadiran sekolah membantu meringankan tantangan tersebut. Sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks negara dan berbangsa, pendidikan memegang peran penting, termasuk pendidikan agama Kristen. Hal itu bertujuan untuk mengembangkan cita-cita pendidikan nasional, yakni meningkatkan kualitas pendidikan nasional Indonesia seutuhnya. Meskipun demikian, dalam memainkan perannya selaku pribadi maupun komunitas Kristen, kita harus tetap melihat identitas kita dari segi iman Kristen. Dalam pengajaran pendidikan agama Kristen, kita harus tetap berdiri di atas keyakinan iman bahwa Allah adalah sumber pengetahuan, hikmat, realitas, dan nilai kehidupan. Kesimpulan. Pertama, sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Kedua, sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Ketiga, komunikasi antara sekolah dan keluarga perlu terjalin. Keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah, karena pendidikan di sekolah tidak akan optimal jika tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dalam pertumbuhan anak-anak.